Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka esok hari Al-Qur'an akan jadi syafaat buat kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini kita sudah bersama guru kita Ustazah Syifa yang insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema di mana urat malumu. Silahkan Ustazah. Terima kasih Ustadz Abe, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang hadir, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, menikuning-kuning ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Para jamaah Cahaya Hati iNews yang ada di rumah, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Kori kita yang luar biasa, Ustadz, kemudian host kita juga. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau bukan karena nikmat Allah nggak mungkin kita bisa hadir pada pagi hari ini. Berapa hari lagi kita menuju Ramadan ibu-ibu? Kurang lebih 2 minggu lagi. Mudah-mudahan Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan rizki kita juga barokah di bulan Ramadan. Amin. Pembahasan kita menarik sebenarnya terkait sifat malu. Sebelum masuk ke sifat malu, saya ingin katakan begini, mumpung kita masih panjang umur, mumpung masih Allah kasih sehat, mumpung usia kita masih Allah kasih keberkahan, maka jangan disia-siakan. Terkait usia ini ada 4 hal. Ada orang yang umurnya pendek, amalnya pendek. Umurnya sedikit, tapi amalnya juga kagak ada. Ada yang begini. Yang kedua ada yang umurnya panjang, amalnya panjang. Siapa itu? Salah satunya ada ulama kita Imam Jalaluddin As-Suyuti. Usianya 102 tahun dan karya yang dihasilkan amalnya sehingga dia punya kitab-kitab, buku-buku yang banyak itu berjumlah 600 karya. Ada lagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah kalau ibu-ibu ziarah ke sana, itu beliau usianya 84 tahun ketika wafat. Karyanya kurang lebih 113 kitab. Ini umur panjang, amal panjang. Ada yang ketiga, umurnya pendek, amalnya panjang. Siapa yang pertama? Ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i usianya cuma sampai 54 tahun. Tapi karya yang dihasilkannya, kitab-kitab yang bisa kita nikmati sampai sekarang kurang lebih berjumlah 115 kitab. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Imam Al-Ghazali At-Tusi, karyanya Ihya Ulumuddin. Satu buku itu, satu kitab itu jumlahnya 2000 halaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Karyanya banyak Bu, ratusan juga. Itu Imam Al-Ghazali. Bu, Ibu, Ya. usia berapa sekarang? 17 tahun. 17 tahun? Ya Allah. Ada yang sudah 50 tahun? Kira-kira usia kita sudah 50 tahun berapa Quran? Berapa kali kita sudah hatam? Iqra. Apa saja yang sudah kita tulis? Enggak ada Ustazah, Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan berharap kita umur panjang, amal kita juga Panjang. Amin ya Robbal Alamin. Jadi apa yang harus kita jaga untuk memberkahi usia kita? Pertama, kita sebagai umat Rasul itu harus mendawami sifat malu. Al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, al-haya wal imanu kurina jami'an. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman dan malu itu harus disatukan, digabungin. Kalau salah satu nggak ada, maka tidak sempurna yang lainnya. Orang kalau punya sifat malu, maka imannya insya Allah kuat. Tapi kalau nggak punya malu,
imannya juga enggak. Nih kita ibu-ibu sering banget nih malu kita hilang, apalagi kalau di majelis taklim. Betul nggak? Datang ke pengajian bawa tas gede bener. Buat apa? Ternyata buat ngantongin kue. Nah, Kadang-kadang bawa kresek lagi dari rumah, la ilaha illallah. Ini diuji sama Allah sifat malu kita. Ngajinya niatnya mau nyari ilmu apa nyari berkat. Berkat. Ini nggak ditawarin sama yang punya kue pun dia tilep. Dia bawa ke rumah. Ini artinya sifat malu sedikit demi sedikit mulai hilang. Kalau ditawarin sama yang punya acara, Bu bungkus aja nggak apa-apa. Ini nggak ditawarin kita nyolong, itu dosa. Jadi harus izin terlebih dahulu. Rasulullah itu salah satu teladan yang Masya Allah beliau sifat malunya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Tobaqat Ibnu Sa'ad, hadis riwayat Bukhari, Rasul itu lebih malu daripada perempuan yang lagi dipingit mau nikah. Perempuan kalau dipingit mau nikah keluar kamar nggak mau, dandan nggak mau, ketemu orang malu, nunduk kerjaannya. Rasul itu lebih malu daripada perempuan pingitan. Jadi kalau ngomong sama orang lemah lembut, beliau kalau ngomong difilter lagi. Jadi malu itu ada dua. Pertama malu kepada orang lain, yang kedua malu kepada diri sendiri. Bagaimana malu kepada orang lain? Malu kepada orang lain adalah ketika kita malu mulut kita, anggota tubuh kita, semua hal yang ada pada diri kita menyakiti orang lain. Itu malu kepada orang lain. Jangan sampai mulut kita kerjaannya gibahin, fitnah orang lain. Jadi orang yang suka gibah kan malu-maluin, betul nggak Bu? Suka fitnah orang malu-maluin nggak? Ngambil hak orang malu-maluin? Jadi ini merugikan orang lain. Ada yang kedua malu terhadap diri sendiri. Malu terhadap diri sendiri adalah malu ketika diri kita mempermalukan orang lain. Sering banget di depan umum ada orang yang kita nggak suka kita permaluin. Ini malu sama diri sendiri. Kok bisa diri kita seperti ini? Ini zaman milenial, zaman sekarang orang banyak yang urat malunya sudah terputus. Banyak orang yang malunya sudah tidak didawamkan lagi, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Kata Rasulullah SAW, salah satu tanda hari akhir adalah mereka yang tidak malu berlaku maksiat di pinggir jalan. Orang ada yang zina di pinggir jalan, ada yang mabok-mabokan di pinggir jalan, malunya sudah hilang. Bahkan sekarang banyak aplikasi-aplikasi joget. Jangankan anak muda, emak-emak doyan joget. Betul Bu? Betul? Bukan emak sama anaknya aja, neneknya diajak joget. Dalam hadis Rasul disebutkan, para jamaah cahaya hati Ainus yang ada di rumah, sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan yang masuk ke dalam golongan ahli neraka nantinya. Nauzubillahimin. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Orang yang suka megang cambuk, jalan kemana kemari dikit-dikit nyambuk orang. Kalau bahasa sekarangnya begal. Orang gak salah apa-apa dibegal. Orang gak salah apa-apa dibunuh. Ini min ahlin nar kata Rasulullah. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah. Perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Bu, Ibu, kita pakai baju gamis gede tapi transparan kelihatan. Kira-kira itu pakai baju telanjang bener atau enggak? Pakai baju, pakai jilbab tapi ketat. Tidak menutup aurat secara kafah atau sempurna. Ini kasiyatun ariyatun kata Rasulullah. Orang yang pakai baju tapi tidak menutup auratnya dengan sebaik mungkin. Ibu-ibu, kita sering banget jadi ibu-ibu, jadi emak-emak ini sepele. Aurat padahal tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada yang halal saja. Ini sering banget kalau ada tukang paket, kira-kira pas nerima paket pakai jilbab atau enggak? Nah loh, ada tukang dan lain sebagainya pakai jilbab atau enggak? Enggak. Bahkan kadang ngangkat jemuran begitu hujan juga enggak pakai jilbab. Ini salah satu sifat malu yang harus kita jaga. Jangan sampai aurat kita kelihatan sama orang lain. Karena orang yang memperlihatkan auratnya bahkan sengaja bersifat maksiat,
kemudian lagi mengajak orang-orang untuk berlaku maksiat karena melihat dirinya ini sama saja perempuan min ahlin nar, salah satu golongan neraka. Jadi sifat malu itu luar biasa. Sifat malu adalah salah satu mutiara dalam tubuh manusia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Isti'dadul Yaumil Ma'ad menjelaskan, arba'atul jawahiro fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a amal jawahiru fal aklu wad-dinu wal haya wal amalus sholih. Ada 4 mutiara dalam tubuh manusia. Pertama, akal, Allah kasih kita akal. Kasih. Mutiara. Yang kedua wal haya, sifat Malu. malu. Yang ketiga wadinu, agama. Allah kasih agama dibanding makhluk-makhluk lain, gak ada yang dikasih agama, cuman manusia. Wal amalus sholih, kita juga dikasih amal soleh. Kalau ngerjain amal soleh Allah kasih pahala yang begitu besar. Akan tetapi yuziluha arba'atu asya'a, 4 mutiara ini bisa hilang dengan 4 juga. Fal ghadabu yuzilul akla, marah menghilangkan akal. Orang kalau udah marah hilang gak akalnya? Hilang. Ibu dikit-dikit kesel sama suami nyumpahin, besok lu mudah-mudahan di PHK katanya. Akhirnya suami di PHK dari kantornya. Kenapa? Sifat marah itu menghilangkan akal sehat. Yang kedua, wal hasadu yuzilud dina, sifat hasad menghilangkan agama. Kita udah punya agama kita udah bagus dijaga. Tapi karena hati kita sering dengki, hasad sama orang lain, hilang agama kita. Gak berkah agama yang kita miliki, cuma KTP Islam, KTP yang kita punya. Yang ketiga apa? Wattom'u yuzilul haya, toma, rakus. Semua pengen diembat, semua pengen diambil. Itu bisa menghilangkan sifat malu. Makanya orang yang urat malunya terputus, orang yang sudah tidak malu lagi berlaku maksiat, itu didasari karena sifat rakus. Para koruptor ngambil hak orang lain gak punya malu. Gak punya malu. Lagi rame sekarang. Orang trading, saya juga gak ngerti itu apa ya. Bahasanya nipu orang lain dan lain sebagainya. Diperlihatkan dia flexing, memperlihatkan kemewahan yang gak malu. Padahal hasil duit nipu orang. Masya Allah. Ini diangkat urat malunya. Ya. Watom'u, gara-gara apa? Gara-gara rakus. Rakus sama dunia, rakus sama harta, rakus dengan perempuan, rakus dengan hal-hal yang bisa dia nikmati. Kerakusan at-tom'u ternyata membinasakan dan menghilangkan sifat malu. Orang joget-joget dapat duit sekarang di aplikasi, udah hilang malunya. Kenapa? Karena rakus. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah wal ghibatu tuzilul amalas salih. Orang yang sering gibah, senang benar ngejelekin orang, ngomongin orang, ini bisa menghilangkan amal solih yang telah kita lakukan. Hati-hati para jamaah sekalian yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak suka bergibah, apalagi menggibahi orang lain. Karena orang yang menjaga diri untuk tidak bergibah adalah orang-orang yang menjaga sifat malunya. Malu kalau dia menjelekkan orang lain dan malu kalau diri kita melakukan maksiat kepada Allah. Tapi jangan salah, jangan sampai malu kita salah penempatan. Terkadang disuruh baca Quran malu, disuruh maju memberikan nasihat agama dia malu, disuruh bertanya dia malu. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Silahkan, Allah, Ustadz Abi. tabarakallah, subhanallah, begitu menyejukkan, begitu banyak ilmu yang kita dapat dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Syifa buat kita semua, bahwa ternyata malu ini bagian daripada iman. Tanpa adanya malu dalam kehidupan kita, maka runtuhnya iman seseorang. Setelah ini kita akan dengarkan kembali tausiah selanjutnya dari guru kita Dr. Abbas Mansur. Insya Allah beliau akan menjelaskan jangan mempersekutukan Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.